Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, aku Skabela Putri Agustin sebagai reporter dalam podcast MTS Bustana Ulum Batu Bintang. Because this first video of the podcast on MTS Bustana Ulum Batu Bintang. Dan kebetulan kita lagi kedatangan tamu nih, seorang pengawas yang jauh-jauh dari kota Pamekasan. Kalau gitu, tema kali ini adalah mengenal lebih dekat MTS Bustana Ulum bersama pengawas. Baik, kalau gitu boleh kenalin dulu Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Wasil Alami SPD. Saya dari Sersar Misrur, Gang 5, Pamekasan. Saya sebagai pengawas pembina di KKM MTS 11 Batu Marmar. Dan salah satu binaan saya adalah MTS Bustanul Ulum BB Batu Bintang, Batu Marmar. Baik, sudah berapa lama Bapak menjadi pengawas di KKM 11 Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan? Kira-kira kalau tidak salah 2 tahun menjadi pengawas pembina di MTS Bustanul Ulum Batu Bintang, Batu Marmar. Sudah cukup lama juga berarti ya Pak ya? Kalau dibilang lama ya tidak terlalu lama. Karena kalau lama itu biasanya ya lebih dari 3 tahun lah, itu baru lama. Baik, kalau gitu bagaimana pandangan Bapak tentang MTS Bustanul Ulum? Pandangan saya tentang MTS Bustanul Ulum BB ini ya, mungkin MTS Bustanul Ulum BB ini kalau dari sisi sarana prasarana yang ada di MTS ini ya dapat dikatakan merupakan salah satu MTS di KKM MTS 11 yang punya ruang multimedia, di mana di KKM sebelah ini tidak ada yang punya seperti MTS Bustanul Ulum BB ini. Nah, ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh MTS Bustanul Ulum BB. Baik, sejauh mana sih perkembangan Bustanul Ulum sejak awal Bapak menjadi pengawas dan sampai saat ini? Selama 2 tahun saya menjadi pembina di MTS Bustanul Ulum BB ini, karena tentang kemajuannya ya. Kemajuannya kalau dari tadi itu saya bilang mungkin dari jumlah siswa perlu diadakan usaha yang lebih, istilahnya usaha manual, usaha secara digital atau secara media sosial itu perlu ditingkatkan. Kemudian MTS Bustanul Ulum BB ini harus punya istilahnya magnet. Magnet ini adalah daya tarik yang bisa menarik setiap wali atau orang tua siswa sehingga mensekolahkan anaknya ke MTS Bustanul Ulum BB. Tanpa magnet atau daya tarik ini, insya Allah MTS Bustanul Ulum akan tetap seperti ini kalau dilihat dari jumlah siswa. Tapi kalau dari sisi mungkin dari sisi sarana prasarana tadi yang sudah saya sampaikan, ini termasuk MTS swasta di KKM MTS 11 Batu Marmar, atau mungkin ini hampir sama dengan di MTS yang ada di Palengahan seperti Bata-Bata seperti itu. Di sisi sarana prasarananya ini hampir mendekati dengan, hampir sama dengan MTS yang ada di Palengahan itu. Jadi tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada di MTS ini untuk meningkatkan kualitas dari siswa, kualitas dari guru, tenaga kependidikan, kepala madrasah, maupun dari kualitas madrasah secara keseluruhan. Itu. Baik, kalau boleh tahu pandangan Bapak tentang fasilitas yang dimiliki oleh Bustanul Ulum itu gimana? Fasilitasnya yang ada di MTS Bustanul Ulum kan sudah saya sebutkan. Yang pertama sudah ada ruang multimedia ini. Ruang multimedia ini ruangannya memang ruang wah sebenarnya kalau dilihat dari sisi apa yang ada di ruangan ini. Ada AC-nya, kemudian ada TV digitalnya, kemudian ada alat-alat seperti podcast ini. Ini menunjukkan bahwa Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum BB ini
kalau saya sebut itu bisa dikatakan madrasah berbasis digital, bisa dikatakan ke sana. Jadi ini termasuk salah satu terobosan yang dilakukan oleh MTS Bustanul Ulum BB dalam rangka apa istilahnya itu memenuhi program Kementerian Agama yang ada sebanyak 7 itu, yaitu salah satunya adalah digitalisasi layanan publik. Nah, kalau di sini kan digitalisasi layanan untuk peserta didik atau tenaga pendidikan yang ada di MTS Bustanul Ulum. Kemudian yang kedua adanya mungkin fasilitas-fasilitas lain atau sarana-sarana lain selain ruang multimedia ini, seperti di kelas-kelas kayaknya sudah ada TV digital. Nah, ini salah satu juga terobosan baru yang dilakukan atau dirasakan oleh MTS Bustanul BB dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilaksanakan di MTS Bustanul BB. Dengan harapan adanya TV digital tersebut akan mempermudah siswa dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru, memotivasi siswa untuk selalu aktif, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, sehingga pada akhirnya siswa-siswi di MTS Bustanul Ulum BB ini menjadi siswa-siswi yang bisa bersaing dengan siswa-siswi di MTS swasta lainnya atau MTS negeri lainnya. Itu harapan ke sana, kemudian sehingga akan memberikan ya istilahnya atau mengharumkan nama MTS Bustanul Ulum BB ke depannya. Baik, menurut Bapak, apa kelebihan MTS Bustanul Ulum Batu Bintang dibandingkan madrasah binaan Bapak yang lain? Ya. Kelebihan MTS Bustanul Ulum BB ini sudah saya sebutkan tadi, satu-satunya MTS yang punya ruang multimedia. Tidak ada di MTS lain. Walaupun MTS yang besar sekalipun seperti MTS Darul Ulum 2 kayaknya tidak punya ruang seperti ini, atau mungkin belum berpikir ke arah sana. Tapi di sini sudah mengawali lebih awal dari MTS yang lain. Nah, ini merupakan suatu istilahnya kelebihan yang perlu kita manfaatkan ruang multimedia ini untuk ya kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, yang bisa menciptakan siswa-siswi yang kreatif, inovatif sesuai dengan pembelajaran tujuan dari pendidikan nasional, sesuai dengan pembelajaran abad 21. Kemudian kelebihan yang lain, ada TV digital. Di lembaga lain kayaknya belum ada TV digital. Ini berarti sudah hampir sama menyamai dengan MTS negeri. Mungkin hanya ya perlu istilahnya gurunya perlu memanfaatkan lebih baik lagi TV digital yang ada di masing-masing kelas. Kemudian mungkin ada hal yang lain mungkin yang merupakan kelebihan dari MTS Bustanul Ulum BB. Kayaknya kemarin ada CCTV-nya di sini. Iya, di setiap CCTV itu juga bagus, itu sebagai istilahnya alat untuk memonitoring, memantau pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru atau memantau kehadiran guru itu bisa dilaksanakan oleh kepala madrasah selaku leader, selaku indikator, kemudian selaku supervisor gitu. Dan mungkin masih banyak lagi kelebihan-kelebihan, tapi di balik kelebihan itu yang saya harapkan nanti ke depannya bagaimana lembaga ini MTS Bustanul Ulum BB ini dari sisi kuantitas siswa bisa lebih banyak lagi seperti itu. Baik, apa yang seharusnya kita kerjakan untuk kemajuan lembaga dan mohon arahannya? Yang perlu dikerjakan, yang pertama tetap memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Itu kan harus ada
apa istilahnya pelaksanaan yang secara lebih baik lagi, sehingga tujuan yang diharapkan atau yang diinginkan oleh visi yang sudah dibuat oleh MTS Bustanul Ulum bisa tercapai. Kemudian harapan saya selaku pengawas pembina di MTS Bustanul Ulum BB ini, mudah-mudahan MTS Bustanul Ulum BB ini menjadi MTS yang dijadikan istilahnya studi banding lah dari MTS yang lain, terutama yang ada di KKM MTS 11 Batu Marma. Kemudian menjadi MTS yang bisa dikenal bukan hanya di Kabupaten Pamekasan tapi sampai go internasional itu. Baik, tidak terasa juga ya Pak, sudah Iya. cukup lama berbincang dengan Bapak selaku pengawas dari KKM 11 Kecamatan Batu Marma Pamekasan. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast kali ini. Terima kasih atas arahan Bapak, terima kasih telah berkunjung ke lembaga kita, dan terima kasih telah berkenan datang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Saya Siska Belapti Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.